Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga healthy people di rumah atau dimanapun Anda berada dalam keadaan yang tetap sehat dan penuh dengan semangat. Nah, healthy people hari ini senang sekali kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda kembali lagi hadir menemani Anda untuk memberikan edukasi kesehatan yang insya Allah bermanfaat untuk healthy people semua dan juga keluarga di rumah. Nah, healthy people di tanggal 29 Mei yang akan datang itu akan diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Nah, untuk itu hari ini kita akan bincang-bincang dengan mengangkat tema yaitu masalah yang mungkin sudah banyak terjadi tapi belum banyak yang menyadari, yaitu depresi pada lansia. Nah, saat memasuki lanjut usia, rentan sekali munculnya gangguan fisik yang disebabkan oleh daya tahan tubuh yang mulai berkurang. Tentunya mulai banyak keluhan-keluhan tuh ya, badan-badan sakit, kemudian penyakit-penyakit yang lainnya gitu ya. Dan organ-organ tubuh mulai tidak bekerja secara maksimal. Nah, kadang-kadang keadaan seperti ini yang bisa menjadikan orang lansia menjadi stres, kemudian cemas berlebihan, dan juga mengarah ke arah depresi. Nah, mungkin hal ini terjadi bisa jadi karena ya belum bisa menerima kondisinya, ataupun kondisi keadaan lingkungan yang terjadi perubahan, seperti itu ya. Untuk itu hari ini kita sudah kehadiran tamu, yaitu narasumber kita yang tentunya sudah pernah juga nih di live Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda. Ada Dr. Danila Satyasari, spesialis kedokteran jiwa yang sudah hadir bersama saya. Kita sapa dulu yuk. Selamat siang Dr. Ella. Iya, halo. Disapa dulu hati people-nya dok. Sehat ya dok ya? Iya, sehat. Sehat ya dok ya, baik. Dok, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang depresi pada lansia dok ya. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang gejala-gejalanya, kemudian gimana sih cara kita mengenalinya, dan bisa nggak sih kita membantu nih orang tua kita ataupun keluarga kita yang usianya sudah lanjut untuk mengatasi depresi pada usianya tersebut, gitu ya dok ya. Nah, pertama-tama nih kita akan ngobrol dengan Dr. Ella. Nah, healthy people, jika healthy people ada pertanyaan bisa langsung DM di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda atau melalui kolom chat ya selama acara hari ini berlangsung. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Ella selama 30 menit ke depan kurang lebihnya. Nah dokter, untuk bicara tentang depresi dok, dan kita hari ini mau bicara depresi pada lansia, spesifik ya dok ya. Ini sebenarnya ada perbedaan nggak sih dok, depresi pada lansia dengan depresi pada usia muda? Oke. Ya ini topik yang menarik ya. Memang depresi pada lansia dan yang muda itu berbeda sih ya, dalam arti gejala-gejalanya agak berbeda sehingga itu juga agak sulit dikenali nih ya oleh orang-orang di sekitar. Mungkin kalau yang kita tahu sendiri kan biasanya depresi itu kan kayaknya sedih, murung terus, nangis-nangis, menyendiri ya di kamar mulu gitu ya. Ternyata sebenarnya kalau yang pada usia muda sendiri depresi juga nggak cuma sedih aja, tapi sebenarnya ada perubahan pola makan, tidur, konsentrasi, juga bisa sampai ada rasa putus asa sampai ingin mengakhiri hidup gitu ya. Tapi kalau pada yang usia lanjut berbedanya biasanya gejalanya nggak gitu khas ya, nggak kayak sedih terus gitu, nggak kayak nangis-nangis mulu, bisa aja kelihatannya marah-marah mulu, gampang tersinggung, kok jadinya dikit-dikit kesel, marah, atau sensitif ya dok? Lebih sensitif, tersinggung, atau bisa juga mengurung diri juga bisa ya, jadi kayaknya nggak mau ngapa-ngapain. Biasanya kelihatannya aktif mama kita atau bapak kita, kok tiba-tiba nggak mau, di kamar terus diem, atau bisa aja kelihatannya tidur mulu ya. Sehingga mungkin kita mikir kayaknya orang tua biasa kali ya, capek, banyak tidur, nggak gitu mau makan, nafsu makannya menurun. Padahal sebenarnya bisa jadi itu adalah gejala-gejala depresi pada lansia. Gitu ya. Itu termasuk dengan yang mulai apa ya dok? Mulai malas bersosialisasi nggak sih dok? Bisa itu ya? juga bisa jadi salah satu gejalanya. Cuma kan memang nggak bisa kita cuma bilang satu gejala ini jadi depresi. Kita juga mesti lihat secara luas. Tapi kita perlu bandingkan juga dengan sebelumnya. Kalau emang sebelumnya aktif secara sosial, tiba-tiba nggak mau, tiba-tiba diem, bisa jadi juga itu salah satu gejala depresi. Oke, baik dok. Nah, kita bicara untuk lansia dok ya, lanjut usia. Nah, untuk lanjut usia sendiri ini kategorinya mulai usia berapa ya dok? Kalau di Indonesia di sini kita bilangnya kategori lansia itu lanjut usia di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun ya. Baik dok. Nah, untuk yang pernah dokter tangani ya dok ya, atau pernah dokter Ella ketahui, pengaruh nggak sih jenis kelamin terhadap risiko depresi ini pada lansia dok?
Memang kalau dilihat dari prevalensi atau lebih banyaknya mana sih gitu ya, kalau lihat dari penelitian-penelitian memang lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki yang mengalami depresi. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita juga nggak bisa benar-benar percaya 100% ya apakah benar-benar perempuan gitu. Bisa jadi kan yang laki-laki kan biasanya lebih malu untuk datang karena kan biasanya dibilangnya laki harus tegar, nggak boleh nangis. Belum lagi stigma masyarakat yang bilang depresi, gangguan mental, orang gila gitu. Belum tentu mereka langsung melapor atau datang berobat sehingga nggak terlaporkan datanya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita lihat perempuan yang lebih banyak bisa jadi karena faktor hormonal juga ya. Perempuan kan ada menstruasi atau haid, belum lagi melahirkan ya. Itu kan jadi hormonalnya naik turun sekali ya, fluktuasi, sehingga itu juga bisa jadi satu pencetus timbulnya gejala depresi kayak depresi setelah melahirkan ya. Belum lagi perempuan ada double job juga ya, mungkin kerja di luar, kerja di rumah juga jadi ibu, jadi istri ya. Kayaknya juga ada banyak faktor resiko yang berkontribusi juga nih lebih bikin seseorang perempuan mengalami depresi. Faktor resikonya lebih besar ya dok, berarti wanita ya dok ya? Biasanya sih memang begitu ya, lebih banyak yang mengalami depresi pada perempuan, wanita. Nah, sebagai wanita, nah mungkin Healthy People di rumah atau yang sedang menyaksikan acara Gila hari ini, nah ini tadi Dokter Ella sudah mengatakan kalau faktor risikonya yang sudah pernah terjadi atau yang pernah pengalaman Dokter Ella memang banyak wanita. Cuma tidak menutup kemungkinan kalau pria pun juga sebenarnya mengalami hal yang sama. Cuma karena memang stigmanya menjadi laki-laki itu adalah sosok yang kuat, mungkin ya banyak atau tidak banyak yang datang untuk konsultasi gitu ya dok ya, lebih ke arah wanita nih yang lebih banyak konsultasinya seperti itu. Nah kalau risiko timbulnya sendiri dok dari depresi ini atau penyebabnya ini apa aja sih dok biasanya? Sebenarnya kalau depresi sama juga dengan masalah mental lainnya ya, penyebabnya kita sih selalu bilang ada 3 ya secara garis besarnya ya, ada faktor fisik, psikis dan juga sosial. Kalau dari fisik sendiri bisa dari faktor keturunan gitu ya, baik genetik itu pengaruh, bisa pengaruh ya, misalnya orang tua atau kakek nenek jauh, om tante yang ada depresi bisa juga kita turunannya ada yang risiko mengalami depresi. Lalu ketidakseimbangan zat-zat kimia di otak itu juga bisa menyebabkan depresi, makanya perlu pengobatan juga untuk menyeimbangkan. Selain itu kalau pada lansia yang paling penting atau paling sering itu penyebabnya ada penyakit-penyakit tertentu ya atau kondisi medis, misalnya stroke itu bisa banget 30%-nya bisa menyebabkan, biasanya lebih berisiko mengalami depresi. Lalu gagal ginjal kronis yang harus cuci darah berulang itu juga berisiko mengalami depresi. Terus banyak juga ya penyakit lain, bisa aja imobilitas, stroke yang sampai kelemahan sisi akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, itu juga berisiko. Jadi kalau ada penyakit-penyakit tertentu bisa aja berisiko mengalami depresi. Lalu kondisi psikis ya itu luas ya, seperti kepribadian, pola asuh, cara menghadapi masalah selama ini itu bisa jadi faktor juga. Lalu sosial kita ngomongin ya biasanya pekerjaan, keadaan sosial ekonomi, lalu misalnya ditinggal keluarga, ditinggal anak, atau mungkin ada masalah dalam pekerjaan, keluarga, dengan pasangan, kehilangan pasangan, itu juga bisa jadi penyebab ya, sering pada lansia ya menyebabkan depresi. Dan juga ditinggal anak-anak jauh dari siapa-siapa, tinggal sendiri, isolasi sosial itu bikin lebih mengalami depresi. Jadi ya biasanya 3 faktor itu sih. Kalau yang tadi dokter sampaikan dok tentang karena penyakit tertentu mungkin juga dikarenakan karena seorang ini dulunya aktif kan ya dok ya, aktif kemudian ada kena stroke kemudian kan udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, itu jadi bikin keterbatasan gerak, jadinya stres sendiri, kemudian menjadi depresi seperti itu. Iya betul. Kemarin juga ada tuh kasusnya di sini dikonsulkan juga lansia dengan stroke, kelemahan sisi sebelah, terus tiba-tiba mogok makan, mogok ngomong, nah gejala depresi. Gejala depresi ya. Baik dok. Nah kalau sudah seperti itu, kita datang ke dokter, kemudian yang dilakukan atau tes-tesnya itu untuk menegakkan oh ya ini adalah gejala depresi atau depresi tapi sudah kategori mana gitu, itu apa sih dok kalau boleh disampaikan?
Caranya ya, Caranya. Biasanya sih kita tetap gabungan beberapa cara ya. Misalnya dari pertama yang pasti harus bicara dengan pasiennya juga, wawancara dengan pasien secara langsung, lalu data-data dari keluarga juga gitu ya, perlu ya. Misalnya kalau misalnya pasiennya sama sekali nggak mau ngomong, susah juga ya. Tapi kan dari situ saya juga bisa observasi kira-kira apa sih ini mengarah kemana gitu ya. Lalu kita lihat juga fungsi sebelumnya bagaimana tadi, misalnya dia sebelumnya aktif, tiba-tiba nggak mau bergerak, nggak mau ngapa-ngapain, ya bisa jadi itu gejala depresi. Tapi kalau tes-tes yang lain sih enggak ya, tapi kan kita bisa lihat dari data-data tadi, misalnya ada masalah di otak, stroke, itu juga bisa karena ada perubahan struktur bikin ada gejala depresi juga bisa. Jadi ya biasanya stroke-nya mesti diatasin juga, dari kita juga akan ditangani juga. Selanjutnya nanti diberikan penanganan ya dokter. Nah, kalau secara dari sisi medis penanganannya apa dokter? Apakah ada obat-obatan yang diminum atau terapi atau apa gitu dok? Tentunya ada ya, kan tadi kan seperti penyebabnya juga ada ketidakseimbangan zat-zat kimia di otak. Karena itu kita lihat juga nih kalau emang gejalanya perlu obat, kita akan berikan obat untuk antidepresi gitu ya, atau anti cemas misalnya ada gejala campuran. Atau misalnya ada kesulitan tidur, kita juga bantu juga karena kan tidur mempengaruhi kualitas mood juga ya, biasanya saling berhubungan. Jadi kita lihat mana sih yang perlu, tapi yang pasti ada pengobatannya dan kita akan evaluasi terus-menerus, dan biasanya dosisnya sih kecil aja ya kalau pada lansia, karena kan biasanya juga fungsinya udah menurun, kita juga harus hati-hati dosis obat. Dan yang paling penting juga psikoterapi ya. Kalau psikoterapi itu kan kita taunya kayak orang kok datang ke psikiater cuma ngobrol-ngobrol doang gitu. Padahal itulah psikoterapi atau talk terapi, terapi bicara, tapi sebenarnya ada manfaatnya buat pasien. Lebih misalnya kita bisa membantu support atau sekedar mendengarkan saja atau memberikan validasi, apresiasi dan lain-lain. Banyak sih teknik psikoterapi tergantung kebutuhan pasiennya. Jadi nanti dilihat lagi ya dok, dari hasil wawancara dengan dokter, kemudian nanti diberikan terapi-terapi yang dibutuhkan oleh orang tersebut gitu ya dok. Nah kalau kesehatan mental pada lansia nih dok, kita bicara salah satunya tadi kan depresi termasuk nih ya dok. Ada kesehatan mental atau faktor gangguan mental apa lagi sih dok yang bisa terjadi nih di usia lanjut gitu? Oke, yang paling sering sih memang depresi sering ya. Terus gangguan cemas ya, itu juga sering banget saya temukan nih kemarin, beberapa pasien lansia datang dengan gangguan cemas ya, menyeluruh. Jadi artinya kan kalau kita khawatir sih wajar gitu ya, pasti ada sesuatu bikin kita khawatir. Tapi kalau khawatirnya, cemasnya udah berlebihan banget sampai setiap hari sampai mengganggu fungsi gitu ya. Tadinya dia bisa kerja sebagai ibu rumah tangga, sekarang tahu-tahu nggak mau kerja karena terlalu khawatir terus, pusingin masa depan, nanti anak-anak gimana, suami gimana, makan gimana, semuanya dikhawatirin sampai akhirnya nggak ngerjain apa-apa nih malah. Nah itu sering banget, sampai nggak bisa tidur, sampai nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu sering. Apalagi ya, paling sering kedua itu sih sebenarnya ya. Tapi bisa juga ada kondisi lain, misalnya gangguan psikotik ya, seperti dengar-dengar suara tapi nggak ada orangnya, atau jadi paranoid, ketakutan, curigaan. Kan kadang-kadang sering tuh kita dengar ibu kita kok jadi parno, asisten rumah tangga nyolong ini nyolong itulah, padahal enggak gitu. Kok anak saya jadi mau jahatin saya, padahal enggak. Nah bisa jadi itu adalah gangguan psikotik yang butuh bantuan, atau mungkin juga itu adalah bagian dari gejala dari demensia kan. Demensia atau pikun kan sering juga ya terjadi. Nah demensia kalau udah beberapa tahun bisa aja makin buruk gitu ya, atau makin parah sampai ada gangguan perilaku tadi, misalnya dengar suara, atau jadi agresif, atau jadi nggak tidur ya, gelisah. Itu sering juga pada lansia. Baik, kalau gangguan tidur tadi ya dok ya, atau dia cemas, kemudian jadi susah tidur tadi dokter bilang, itu kan juga bisa pikiran jadi kemana-mana, malah meningkatkan juga ya dok ya, yang tadi mungkin dengar sesuatu kemudian curiga-curiga gitu ya dok. Bisa aja karena curiganya itu dia jadinya cemas terus, bisa juga jadi nggak bisa tidur. Aduh kasihan kalau udah kayak gitu ya dok. Kalau gitu kita sebagai keluarga atau sebagai anak yang mungkin orang tuanya sudah masuk di usia lanjut ya, itu perlu lebih memperhatikan kembali ya hal itu. Jadi lebih diperhatikan orang tua, apakah ada gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh dokter Daniela gitu ya. Jadi kalau hal itu ada yang mau bertanya silakan loh,
kita bisa membuka sesi tanya jawab juga, bisa disampaikan ke Dokter Ella, nanti bisa dibantu jawab oleh beliau. Ya. Kemudian dokter, kalau kita bicara keluarga tadi dok, sebagai salah satu support system ya dok ya gitu, yang bisa kita lakukan apa nih dok? Ya ini yang salah satu faktor yang penting banget juga ya untuk membantu progres penyembuhan juga orang tua dengan depresi, yaitu yang pasti support ya. Support, tidak menjudge, itu yang paling penting. Kadang sekarang seringkali kita kan kayak gampang gitu ya, auto terlontar ngomong misalnya, ih mama kok males banget sih nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kita ngejudge dia, padahal sebenarnya itu adalah mungkin bagian dari depresi yang bikin dia nggak mau ngapa-ngapain. Yang pertama, jangan menghakimi. Kedua, ya coba support dan ajak mama kita atau bapak kita melakukan suatu kegiatan. Itu yang paling kita bisa bantu gitu ya. Cara mengatasi depresi kan tadi selain misalnya dengan pengobatan dan psikoterapi, untuk pasiennya sendiri coba berikan kegiatan gitu, harus tetap aktif gitu ya, nggak harus yang big step gitu, aktif banget olahraga nggak harus gitu, tapi setidaknya sedikit bergerak gitu. Kayak kemarin pasien saya ada yang biasanya 3 hari sekali nyapu ngepel gitu ya, tapi anaknya langsung bilang, nih mama nih males banget. Jangan sampai kita ngomong gitu ya. Kalau bisa ajak aja, yuk mah, yuk nyapu ngepel, nggak apa-apa, nggak harus tiap hari ya, mungkin 2 hari sekali deh, dari 3 hari jadi 2 hari sekali, setidaknya lebih aktif. Tadi yang nggak mau ngapa-ngapain dulu, mama sukanya apa, mungkin dulu sukanya gardening, berkebun ya, coba deh kasih yang bisa mama suka. Misalnya dia suka berkebun, udah nggak ada kebunnya, coba deh beliin beberapa pot lagi, kasih buat mama biar bisa coba kegiatan itu. Atau yang suka ngelukis, gambar, bisa dikasih barangnya untuk dia ngelakuin gitu. Kalau ditaruh di depan dia kan itu sebenarnya taruh support juga ya, supaya mama kita atau bapak kita mau coba ngelakuin gitu. Jadi coba ajak dia supaya aktif juga dan kita support gitu. Itu yang paling penting sih. Yang paling penting adalah support dari keluarga ya dok. Nah, salah satunya juga yang tadi dokter Ella sebutkan, melukis atau mewarnai, kan itu banyak yang dijual-jual di toko buku ya dok ya. Buat melepas stres juga ya dok. Iya, sekarang udah banyak banget ya. Atau mengisi TTS mungkin. Boleh. Supaya melatih supaya nggak gampang lupa juga ya dok. Itu juga bagus ya, memori dilatih ya. Jadi cari kata benda, oh ini bendanya apa ya. Itu bagus juga untuk melatih otak. Supaya nggak gampang pikun. Baik. Nanti people ada yang ingin bertanya mungkin boleh disampaikan atau dituliskan, jadi biar kita bisa sampaikan ke dokter Ella untuk ditanyakan. Baik, dok, kalau kemarin kita musim pandemi nih dok, pas awal-awal pandemi dok, kan ini perubahan perubahan besar ya dok, dari rutinitas kita aja yang anak muda kita yang usia muda aja stres ya dok ya gitu. Nah ini case yang dokter tangani, banyak nggak kasus-kasus yang stres atau cemas berlebihan karena masalah yang pandemi ini, atau meningkat nggak sih pasien-pasien lansia pada saat awal pandemi sampai dengan kemarin yang masih tinggi-tingginya pandemi COVID ini dok? Nggak terdeteksi kayaknya yang lansia tuh agak jarang ya, tapi kalau yang muda memang banyak sih yang jadi depresi dan cemas juga, itu yang paling banyak. Tapi lansia kemarin juga memang ada sih 2 orang juga yang gangguan cemas ya, gitu, yang datang. Jadi ada, tapi mungkin banyak ya healthy people ya, karena kita juga yang saya sampaikan, usia muda pun kita juga cemas, stres, kemudian ini sampai kapan sih kondisi seperti ini, mungkin sampai sekarang juga masih banyak yang bertanya-tanya dalam hati seperti itu gitu ya, apalagi orang tua kita. Nah itulah kita juga harus memberikan edukasi juga ya dok ya kepada orang tua, karena mereka juga pakai masker juga kayaknya ngap, males gitu ya dok. Seperti itu kan pasti pada awal-awal seperti itu. Nah kalau untuk wanita nih dokter, tadi sempat disampaikan juga kalau wanita lebih berisiko karena kan ada faktor hormonal ya dok ya. Nah saya pernah baca dok, kalau usia-usia yang mau menopause atau pas dasar menopause itu juga bisa menimbulkan rasa cemas berlebih, kemudian kan banyak banget gejala-gejala saat menopause atau menjelang menopause itu yang menimbulkan rasa ini ya dok, ketakutan tersendiri lah gitu. Nah ini bisa mengarah ke depresi juga masih dok, faktor dari menopause atau premenopause ini?
Bisa tadi ya, betul ya, yang sesuai dengan yang Mbak Hani bilang ya, memang karena faktor hormonal tadi ya kan, kalau mau menopause atau sudah menopause kan memang estrogen, progesteron drop gitu ya, itu memang bisa jadi salah satu faktor juga menimbulkan gejala-gejala kesehatan mental, misalnya ya depresi kah atau gangguan cemas gitu ya. Tapi paling sering juga depresi ya, apalagi kan itu kalau menopause kan biasanya di usia sekitar 45, 50 ya, memang usia yang usia segitu juga sering orang mengalami depresi, karena biasanya selain faktor hormonal ada juga faktor lain yang berkontribusi tadi ya, mungkin hormonal secara fisik, tapi secara sosial ada lagi, misalnya kerjaan kok kayaknya stagnan, gini-gini aja, atau kok kita ngeliat anak-anak udah mulai gede, udah mulai ninggalin rumah, kok cuma berdua doang, sepi. Sepi, Belum lagi cucu-cucu kok jarang main. Ya, itu kadang-kadang juga bisa jadi faktor pemicu juga menimbulkan kondisi depresi. Jadi ya beberapa faktor yang berkontribusi juga. Berkontribusi juga ya dok. Baik, kembali lagi tuh ke support system tadi ya dok. Baik dok, ini ada yang bertanya dok. Dok, kalau banyak berpikir sering mencabut rambut, cara mengatasi hal tersebut gimana? Oh, ini agak-agak di luar tema kita dok, tapi boleh dibantu jawab dok? Oke, walaupun di luar tema nggak apa-apa. Makasih untuk pertanyaannya. Ini mungkin pada usia dewasa ya? Bukan lansia kan? Bukan lansia. Oke, terkait mencabut rambut, perlu dilihat juga ya, ini sebenarnya banyak berpikir maksudnya apa. Seringkali yang banyak mencabut rambut itu bisa jadi cara coping ya, atau cara menghadapi masalah dengan cara itu. Tapi kan itu cara yang sebenarnya kurang baik kita bilang, karena kan bisa aja jadi pitak gitu ya. Banyak yang jadi pitak. Atau bisa juga ini bagian dari suatu namanya gangguan cemas yang namanya trikotilomania, yang artinya cabut rambut terus memang untuk melegakan, karena untuk menghilangkan cemasnya dengan mencabut rambut. Nah, perlu dilihat juga ya, sebenarnya apakah mungkin ini adalah bagian dari trikotilomania, karena ini sering ya. Kalau memang trikotilomania ya perlu ada pengobatan juga dengan antidepresan atau anti cemas ya. Anti cemas, trikotilomania juga obatnya sama dengan depresi gitu ya. Mungkin perlu pengobatan kah, atau ya tadi kalau kamu sebenarnya aware bahwa kalau banyak berpikir dengan cara mencabut rambut, mungkin bisa coba cara yang lain gitu ya. Kan saya sadar nih kalau lagi overthinking gitu ya, jadi nyabutin, oke, sebelum mau cabut berhenti dulu gitu. Kadang dengan mencoba menunda misalnya 10 detik gitu ya, kita berhitung 1, 2, 3 sampai 10 gitu ya. Masih pengen nyabutin, hitung lagi 1, 2, 3 gitu sampai 10, sampai biasanya dengan menunda beberapa menit itu bikin kita udah nggak pengen lagi gitu. Atau kita bisa coba pegang tangan kita supaya nggak nyabutin gitu, atau ya alihkan tangan kita atau pikiran kita dengan pikiran yang lain gitu, atau aktivitas yang lain. Itu beberapa alternatif yang bisa dilakukan juga sih. Berarti kuncinya adalah mengalihkan ya dok? Iya, mengalihkan. Mengalihkan kayak tadi berhitung sampai dengan 10 boleh ya gitu dok. Kemudian itu saya jadi inget drakor dok. Apa tuh? It's okay not to be okay. Dia hitung sampai 3 ya. Maksudnya pada saat dia mau marah dia hitung sampai 3. Kemudian menurunkan emosinya. Itu bisa juga seperti itu dok ya. Betul ya, karena memang awalnya cara berhitung itu yang pertama dipakai untuk mengontrol emosi. Iya. Betul, dengan berhitung bisa ya. Nah, ini sama nggak sih dok? Kalau itu kan tadi yang bertanya dia mencabut rambut. Nah, ini sama dengan kita kalau kopek-kopek kuku gitu dok, ya lagi cemas, suka ada kayak gitu ya dok, atau gigit-gigit kan jadi sininya tuh luka-luka semua, itu bisa juga ya, termasuk tadi yang kondisi yang dokter sebutkan nggak? Beda sih ya, beda ya. Kalau memang yang cabut rambut itu memang ada diagnosis sendiri yang tadi trikotilomania. Tapi kalau yang gigit kuku atau cabut-cabut enggak sih. Tapi ya itu sama, tetap bisa coba dialihkan gitu ya. Misalnya yang ini kuku kan biasanya bisa diplesterin gitu ya supaya nggak gigitin gitu, atau nggak korek-korek gitu ya. Sama yang cabut rambut ya mungkin tangannya sedikit iya sementara. Tapi ya itu kan karena itu kan bisa banget dilakukan ya. Jadi ya memang biasanya ya memang apakah perlu pengobatan. Nah itu kalau mau datang juga bisa ya konsultasikan. Baik. Sarannya sih gitu ya Healthy People tadi, untuk siapa yang tadi bertanya,
sarannya adalah coba dikonsultasikan dulu, jangan khawatir konsultasi ke dokter spesialis kedokteran jiwa nanti begini-begini, enggak gitu, karena sama dokter Ella juga diajak ngobrol aja kok. Iya, gitu, ngobrol aja. diajak ngobrol aja, kemudian nanti sesuai dengan hasil diagnosa beliau dia akan diberikan obatnya ya atau terapinya yang baik seperti apa. Jadi jangan sampai terlanjur nanti kepalanya jadi botak semua gara-gara dicabut-cabut rambutnya gitu. Nanti kan jadi ke arah yang kurang baik ya kondisinya nanti ya. Kayak gitu ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Belum ada lagi. Baik. Dokter, balik lagi kita ke tema tentang depresi pada lansia ini. Ini sebenarnya dapat dihindari nggak sih, Dok? Atau dicegah? Kalau kita mau ngomong dicegah itu agak sulit sebenarnya ya. Biasanya kan tadi karena banyak faktor yang berkontribusi, apalagi kalau ada penyakit medis tertentu tiba-tiba stroke, terus ada yang misalnya tersumbat tahu-tahu muncul, bisa ya, itu susah dicegah. Ya tapi kita bisa sih menjaga kesehatan atau pola hidup kita tadi, misalnya supaya nggak stroke gimana sih gitu ya, kita tarik mundur misalnya supaya nggak stroke, jaga kesehatan fisik, jaga supaya makan, pola makan, olahraga tetap di maintain, jangan sampai makan yang terlalu banyak kolesterol atau too much karbo gitu ya. Olahraga tetap juga bisa dijaga ya, nggak harus olahraga berat sampai naik gunung gitu, enggak sih. Apalagi kan mungkin ada juga keterbatasan ya kalau lansia. Tapi banyak juga lansia yang usia 60-an masih aktif kerja, masih jadi direktur dan lain-lain juga banyak ya. Sebisa mungkin tetap aktif kerja atau aktif bergerak ya. Kalau misalnya sekarang sama sekali nggak ada pergerakan, sama sekali nggak ngapa-ngapain, ya bisa coba 1 kali dulu aja seminggu. Ya 1 kali seminggu jalan-jalan depan rumah, misalnya bawa anjing atau nemenin kucing jalan gitu kan di komplek. 1 kali aja seminggu, selama sebulan. Kalau oke, udah berhasil 2 kali nanti seminggu. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah yang terlalu heboh juga olahraganya. Dan juga kalau bisa menjaga pola tidur kita yang baik juga ya. Pola tidur yang baik juga bisa mempengaruhi mood gitu ya. Karena memang sering juga masalah lansia nih susah tidur gitu ya. Akhirnya jadi overthinking lagi, terus makin gak bisa tidur, akhirnya jadi makin cemas, saya nanti malam bisa tidur gak ya gitu kan. Usahakan tetap jaga pola tidur yang baik. Caranya coba tetap bangun pagi di jam yang sama gitu. Kadang-kadang kan orang udah tidur jam 1, bangun siang jam 10 atau jam 9, terus siang tidur lagi. Jadi usahakan tetap bangun pagi. Misalnya dulu bangunnya jam 5, tidurnya jam 9, ya udah, walaupun malam tidur jam 1, tetap usahakan pas alarm bangun jam 5, terus tetap aktivitas, coba kerjaan-kerjaan rumah tangga dan lain-lain tadi. Atau coba lakukan hobi gitu sedikit-sedikit, ya udah, habis itu malam jam 9 udah coba tidur lagi. Gitu, ya. Nah, kalau itu kan untuk yang menghindari atau kalau dihindari kan dokter bilang tadi kayaknya sih kecil kemungkinan ya, karena juga faktor usia mungkin ya, kemudian penyakit mungkin yang sudah yang ada. Nah, yang pencegahannya adalah ya tadi kita lihat penyakitnya ya dok ya, atau usahakan tidak terkena penyakit tersebut ya dok ya. Jaga kesehatan ya dok ya. Nah tapi kalau misalnya kondisinya tidak ada masalah dok, tidak ada penyakit tertentu yang berat-berat gitu ya, bisa nggak sih depresi ini malah menyebabkan kondisi fisiknya atau muncul penyakit yang berat tadi? Jadi kebalik nih dok. Bisa ya, bisa juga karena memang ada penelitian yang menunjukkan ya bahwa misalnya ada hubungan antara depresi dan juga demensia yang tadi pikun. Dilihat dari studi beberapa tahun, biasanya 5-10 tahun, ternyata bisa nih menyebabkan gitu ya. Terus juga depresi yang misalnya gejalanya nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, tidur terus, lama-lama kan otot-otot semakin lemah, imobilitas gitu ya, nggak mau gerak, akhirnya makin lemah, bisa ya kondisi fisik jadi semakin lemah dan buruk gitu, bisa. Akhirnya kualitas hidup juga semakin turun. Jadi bisa ada hubungannya, saling berpengaruh. Karena itu ya kalau misalnya keluarga atau anaknya ada yang aware ya, udah lihat itu, sebaiknya harus segera dibawa untuk berobat. Karena memang sebenarnya kalau terdeteksi ya, ketahuan 70% sampai 80%-nya bisa sembuh sebenarnya, atau pulih gitu. Jadi bisa sembuh. Asalkan itu tadi ya dok, kita dari awal sudah sudah ketahuan atau kita menyadari ya dok, sehingga dibawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih awal lagi. Baik, ada lagi healthy people yang ingin bertanya, ingin mengajukan pertanyaan.
Baik, mungkin belum ada lagi. Nah dok, kan hati people-nya malu ya. Hari ini lagi pada malu-malu untuk bertanya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan sih obrolan kita hari ini bisa ditarik manfaatnya ya dok ya oleh hati people. Nah, sebagai penutup nih dokter, ada tips nggak dok untuk mengatasi stres pada lansia ini, dan juga pesan dari dokter Ella untuk keluarga atau ya kita sebagai anak-anak yang masih muda nih untuk bisa sebagai support system buat orang tua kita yang barangkali ada gejala-gejala depresi gitu dok. Oke, kalau untuk mengatasi stres pada lansia, sama juga sih seperti pada mengatasi stres pada kita yang lebih muda gitu ya, pada usia berapapun ya kita bisa tetap coba maintain ya gaya hidup yang sehat, coba tetap jaga atau rawat diri kita secara psikis juga, self care gitu ya. Dan juga take a break juga, mungkin kalau misalnya kerjaan terlalu banyak atau tekanan terlalu banyak ya coba stop dulu gitu ya, tentukan prioritasnya yang mana yang lebih penting untuk dilakukan dulu atau yang mana yang perlu disingkirkan atau dihentikan. Kalau misalnya ada butuh bantuan, rasanya kayaknya udah overwhelmed gitu ya, cari bantuan, nggak apa-apa, nggak masalah ya, mungkin dengan orang yang kita percaya, bisa cerita dengan keluarga, tapi kalau lebih baik lagi kalau bisa datang ke profesional. Nggak selalu juga akan diberi obat. Kadang-kadang orang takut seperti itu ya, takut dikasih obat, takut ketergantungan, padahal sebenarnya belum tentu dikasih obat. Dan juga obat-obat untuk mengatasi depresi atau cemas sendiri juga tidak menyebabkan ketergantungan sebenarnya. Jadi nggak perlu takut. Kadang-kadang yang datang mau screening juga boleh gitu ya. Tapi bantuan selalu pasti ada ya. Mungkin kalau dari keluarga nggak ada, dari yang lain bisa ada ya. Coba dicari dan coba tetap mengelola gaya hidup yang sehat, aktivitas, atur pola tidur yang baik. Nah, untuk keluarga tadi sudah kita bahas tentang gejala-gejala depresi pada lansia, semoga juga bisa dikenali ya kalau terjadi pada orang tua atau keluarga di sekitar kita. Jangan ragu untuk mencari bantuan atau professional help karena kita pasti akan bantu. Baik. Oke. Udah, itu aja dok ya. Baik Healthy People. Nah, itu pesan-pesan dari Dokter Daniela ya Healthy People. Jadi mudah-mudahan bisa diterima atau bisa bisa bermanfaat buat Healthy People semuanya. Dan yang pasti kalau untuk bantuan profesional tentu aja bisa datang ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Untuk jadwal Dokter Daniela Satyasari, spesialis kedokteran jiwa, ada di Rumah Sakit Harapan Bunda setiap hari Rabu dan Jumat jam 15 sampai dengan jam 17. Nah, ini jangan ragu juga ya kalau Healthy People mungkin yang masih usia-usia muda kemudian melihat orang tua atau keluarganya yang sudah usia lanjut dan menunjukkan gejala-gejala depresi, bisa juga untuk seperti tadi Dokter Daniela sampaikan ya, bisa kita sebagai support systemnya ya kita bisa bantu. Misalnya kalau belum mau ke dokter, kita bisa bantu untuk ajak ngobrol mungkin ya dok ya. Kita bantu ajak ngobrol, kemudian kita ajak untuk melakukan aktivitas rutin yang ringan-ringan tapi juga keluar dari zona nyamannya mereka. Mungkin kalau mereka nggak mau keluar ataupun nggak mau beraktivitas, kita coba untuk ajak yang ringan-ringan dulu supaya bisa keluar beraktivitas gitu ya Healthy People. Jangan sampai kemudian menjadi terlanjur dan bisa menyebabkan depresi ataupun kondisi yang jauh lebih serius seperti itu. Nah, Healthy People jangan lupa untuk terus ikuti Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda, di mana kita akan memberikan edukasi-edukasi kesehatan atau informasi-informasi lainnya tentang promo ataupun aktivitas yang ada di Rumah Sakit Harapan Bunda. Dan jangan juga lupa untuk subscribe YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda dengan ID RS Harapan Bunda _JKT. Nah, Healthy People, mungkin sekian dari kami untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Healthy People semua dan juga keluarga. Tetap lakukan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk tetap cuci tangan, tetap pakai masker, dan juga vaksin kalau yang belum vaksin ya dok ya. Gitu ya. Masih tetap kita infoin atau woro-woroin promosi protokol kesehatan supaya nggak lupa, karena kemarin juga banyak ini ya dok ya, kasus untuk COVID sudah mulai turun, cuma ada isu-isu penyakit-penyakit lainnya nih. Nah, ternyata juga memakai masker, mencuci tangan itu nggak lepas dari merupakan salah satu
kondisi ataupun tindakan yang bagus banget nih untuk menjaga kesehatan kita semua. Baik, sekian dari kami Healthy People, keep healthy and happy.